Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahfan Masyaikhis Syaitan salah satunya menyebutkan wa min alamati sihhatil qalbi ayyakuna ihtimamu bi tasrihil amali adamu minhu bil amali wa yakhrisu ala ikhlasi fihi wa nasihati wal mutabati wal ihsani fihi wa yashhadu ma'adzalika minatallahi alaihi wa taksirahu fi haqqillah. Di antara tanda-tanda sehatnya hati adalah pusat perhatian hati kepada memperbaiki amal jauh lebih besar daripada amal itu sendiri. Karenanya dia akan senantiasa berusaha menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjaga kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dia akan menjaga ittiba'us sunnah. Seluruh amal ibadah, perbuatan yang dilakukannya mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah hati yang sehat akan mendorong pelakunya untuk ihsan, senantiasa merasa mendapatkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia bisa menyaksikan nampak pada dirinya bahwasanya ia bisa melakukan satu amalan tidak lain karena adanya karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepadanya sehingga ia mudah untuk melakukan amal ketaatan tersebut. Dan sekaligus dia juga merasa setiap amal yang dikerjakannya adalah banyak kekurangannya. Nah, sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks keluarga juga demikian. Sebuah keluarga yang sehat tidak hanya sibuk kepada pencapaian dohir. Sebagaimana kita sholat nih. Sholat itu tidak hanya ritual ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian ada bacaan doa dan gerakan rukuk sujud di dalamnya. Tetapi yang namanya sholat ada namanya khusyuk, khudu, juga ada penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya siam, saum, puasa itu bukan semata-mata menahan lapar dahaga dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi yang namanya puasa di dalamnya ada pengendalian syahwat diri, ada pengekangan dari amarah, ada upaya-upaya untuk membangun kebeningan jiwa dalam ibadah puasa Ramadan tersebut. Sehingga keluar dari Ramadan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan la'allakum tattaqun, mendapat gelar sebagai orang yang bertakwa. Demikian halnya dengan ibadah umroh ataupun haji, bukan semata-mata ritual ibadah yang diawali dengan ihram kemudian diakhiri dengan tahallul dan serangkaian ibadah yang dilakukan di dalamnya ada sa'i, ada tawaf dan seterusnya. Tetapi yang namanya ibadah umrah ataupun haji di dalamnya ada syiar, ada pengorbanan, ada penghayatan, begitu seterusnya. Demikian halnya dengan ibadah berkeluarga atau berumah tangga, bukan semata-mata terpenuhinya hak dan kewajiban. Kadang ada seorang suami merasa telah melakukan kewajibannya dengan memenuhi nafkah lahirnya, tetapi tidak memperhatikan bagaimana tumbuh kembang rumah tangga tersebut, bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, itu adalah keliru. Karena dalam rumah tangga itu juga ada cinta dan kasih sayang, ada perhatian dan dukungan, ada pengayoman dan perlindungan, sekaligus juga ada islah, perbaikan dan pendidikan di dalam keluarga tersebut. Nah, agar rumah tangga kita sehat, yang penting untuk dilakukan yang pertama adalah menjaga keikhlasannya kepada Allah. Penting bagi kita untuk menjaga lurusnya niat dalam membangun kehidupan keluarga atau rumah tangga. Karena terkadang kita akan bertemu dengan hal-hal tidak sebagaimana yang kita harapkan. Pada saat itu tiba, karena yang kita cari adalah ridha Allah. Misalkan kita melihat perilaku yang kurang menyenangkan pada istri kita, atau pada anak-anak kita, atau pada suami kita. Ya, kita bisa menerima itu karena kita cari ridha Allah. Mungkin ini adalah ujian sedang datang kepada kita. Ini ada PR yang harus diselesaikan, yang harus dijawab, ada soal yang harus dijawab. Nah, ini yang kita lakukan. Karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu bersusah payah dalam artian untuk merasa repot dengan keadaan yang sedang kita hadapi tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka nalillah bahwa abqa.
Apapun yang sudah diniatkan karena Allah akan menjadikan. Kalau saja cinta itu ada kalanya mulai menipis, Allah yang akan menebalkan. Kalau kasih sayang sudah mulai berkurang dan meradang, maka Allah yang akan menambah dan meningkatkan kualitas kasih sayang tersebut. Karena apa? Karena kita menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian membuat hubungan kedekatan kita dengan pasangan hidup kita meningkat, hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meningkat. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesetiaannya kepada Allah. Bagaimana menjaga kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan tunduk kepada syariat. Karena berapa banyak rumah tangga kacau, berantakan, dimulai dari ketidaktundukannya kepada syariat Allah. Misal, sholat tidak dijaga, pendidikan anak terabaikan, rumah tangga kacau karena tidak pernah ada majelis ilmu di dalam keluarga tersebut. Tidak pernah membawa keluarga itu pengajian misalkan. Tidak pernah menghadirkan bacaan-bacaan buku yang bisa mendatangkan kebaikan untuk keluarga itu. Begitu saudara. Menjaga kesetiaannya kepada Allah, karena dengan itu kita tahu halal dan haram, baik dan buruk, untuk kita bangun keluarga kita. Kemudian yang ketiga, ihsan. Artinya apa? Ihsan dalam berkalam, ihsan dalam perbuatan, dan senantiasa merasa mendapatkan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad sami Allah. Sungguh Allah memperhatikan, sungguh Allah mendengar apa yang kita ucapkan di dalam keluarga itu. Setiap kali ada caci maki, ada ucapan-ucapan kotor, ada sesuatu yang kalimat yang buruk keluar dari lisan kita, ingat qad sami Allah mendengar itu. Kenapa tidak kita ganti dengan kalimat-kalimat yang baik, santun, lemah lembut, nasihat yang ma'ruf? Karena qad sami Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Itu namanya ihsan. Kemudian yang berikutnya adalah ittiba'us sunnah. Senantiasa berusaha meneladani rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling sibuk di antara sekian banyak manusia. Beliau seorang nabi, beliau seorang pemimpin, beliau seorang kepala rumah tangga, beliau seorang hakim, beliau sekarang tetua di masyarakat, tokoh masyarakat, dan banyak lagi. Sabrek. Bahkan beliau juga panglima perang. Tetapi beliau dengan gagah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maka contoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, jangan merasa bangga ketika kita mempunyai prestasi dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita. Karena sekali lagi, sehebat apapun kita sebagai suami, sehebat apapun kita sebagai seorang ayah, tetaplah itu tidak mungkin terjadi melainkan karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih yang bisa kita buat sebagai seorang ayah? Tidak ada sama sekali. Tidak ada prestasinya kita sama sekali. Kemudian yang berikutnya, senantiasa merasa banyak kurangnya ketika menjadi seorang ayah, ketika menjadi seorang suami, sehingga setiap tahun senantiasa mengevaluasi program-program yang dibuat. Apakah program-program yang dibuat itu membuat keluarga ini semakin dekat dengan Allah? Apakah program yang dibuat ini menjadikan keluarga ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kata kunci sebuah rumah tangga yang sukses, rumah tangga yang selamat adalah ketika menjadi manusia yang lebih bertakwa dari setiap harinya, dari waktu ke waktu, hingga hatta ya'tiyakal yakin, hingga mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min aba'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Alangkah baiknya tempat kesudahan itu berkat karena kesabaran kalian bisa kumpul bersama keluarga kalian, bersama orang tua kalian, bersama pasangan hidup kalian, bersama dzurriyyah kalian di surga adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.